Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Saifuddin dengan NIM 201505921 yang pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas yaitu ujian lisan PLP 1. Pada kegiatan asistensi mengajar PLP 1 ini saya mendapatkan sekolah mitra yaitu di SMK Negeri 3 Singaraja. SMK Negeri 3 Singaraja memiliki visi yaitu terwujudnya tamatan yang berkompetensi global, berbasis keunggulan lokal, dan lingkungan hidup. Adapun SMK Negeri 3 Singaraja memiliki misi yaitu menyelenggarakan pendidikan yang memadukan kurikulum sekolah dengan kurikulum dunia kerja. Lalu yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis industri dan project-based learning. Yang ketiga yaitu mengembangkan jaringan kerjasama dengan lembaga pendidikan vokasi serta dunia kerja untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dan penyerapan lulusan. Yang keempat yaitu mengembangkan kompetensi abad 21 dan budaya kerja yang sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kelima yaitu menciptakan lingkungan bersih, hijau, sejuk, rindang, aman, nyaman, dan berwawasan wisata Mandala. Lalu yang keenam yaitu membekali tamatan dengan sertifikat kompetensi dari dunia kerja atau lembaga sertifikasi profesi. Yaitu adapun jurusan yang ada di SMK Negeri 3 Singaraja, yaitu yang pertama teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, lalu desain komunikasi visual, ada teknik otomotif, yang keempat yaitu teknik elektronika, yang kelima teknik ketenaga listrikan, yang keenam desain pemodelan dan informasi bangunan, yang ketujuh teknik konstruksi dan perumahan, yang kedelapan adalah teknik mesin, dan yang kesembilan adalah teknik pengelasan dan fabrikasi logam. Baik, langsung masuk ke sini yaitu wawancara identifikasi masalah pembelajaran, yaitu masalah-masalah yang dialami di SMK Negeri 3 Singaraja selama pembelajaran. Wawancara ini saya lakukan dengan mengambil 2 narasumber dan saya jadikan satu. Yang pertama yaitu motivasi belajar siswa, yaitu hasil wawancaranya apresiasi atau motivasi dari pengalaman soft skill. Lalu eksplorasinya yaitu saat akan memulai pembelajaran, guru akan memberikan motivasi kepada peserta didik, mulai dari membacakan nilai pada praktikum sebelumnya, memberitahukan apakah ada nilai yang kurang atau masih ada yang proyek yang masih belum terpenuhi, seperti itu. Lalu yang kedua, memotivasi agar lebih fokus untuk nantinya akan lanjut kuliah atau bekerja. Di dalam kelas ini untuk yang kuliah dan bekerja sangat didukung sekali. Lalu yang kedua yaitu kesulitan belajar siswa. Dari kedua narasumber tersebut sama dengan jawaban, yaitu siswa memiliki kesulitan fokus belajar pada jam siang. Siswa cenderung lebih sulit menerima materi yang diberikan oleh guru. Jadi faktor yang menjadi penyebab terjadinya masalah siswa kurang fokus adalah siswa sudah mulai kelelahan, lapar, dan ruang belajar yang agak panas ketika siang hari. Tidak semua ruang kelas yang panas, cuman beberapa itu ada yang panas seperti itu. Jadi guru memberikan solusi yaitu ketika mendapat jam siang maka guru tersebut tidak akan memberikan materi dan cuma hanya memberikan refleksi dan pertanyaan tanya jawab seperti apakah ada kesulitan dalam pembuatan proyek. Lalu pemanfaatan model pembelajaran inovatif. Dari SMK Negeri 3 Singaraja ini menggunakan kurikulum Merdeka, project based learning, dan problem based learning, di mana peserta didik diberikan suatu kasus project based learning untuk dipelajari terlebih dahulu. Lalu peserta didik belajar secara mandiri untuk mengeksplorasi dan nantinya akan ditemukan problem based learning, dan guru sebagai fasilitator nanti akan membantu siswa-siswinya untuk menyelesaikan proyek tersebut. Lalu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Presentasi yang digunakan untuk menyampaikan materi yaitu menggunakan presentasi, dan
aplikasi yang digunakan yaitu adalah Canva untuk membuat suatu seperti PPT itu agar lebih menarik. Lalu instrumen lembar observasi pembelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan saya melakukan observasi ini bersama guru yang bernama Iwayan Eka Putra Darmawan, berada di kelas 11 TJKT 1 dan 2, yaitu materinya yaitu routing statis. Yang pertama, kegiatan membuka pembelajaran. Ketika guru memasuki kelas, maka semua siswa yang ada dalam kelas itu langsung berdiri dan memberikan ucapan salam yaitu menjali umat kepada guru tersebut. Lalu guru akan melakukan, setelah melakukan salam itu, peserta didik akan dipersilakan untuk duduk kembali. Lalu guru melakukan apresiasi terhadap peserta didik agar peserta didik nyaman dan lebih mudah untuk dikendalikan. Guru lebih berinteraksi terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran itu dilakukan agar peserta didik merasa nyaman terhadap guru tersebut. Lalu yang kedua yaitu model yang diterapkan. Model yang diterapkan yaitu adalah model pembelajaran berbasis project based learning dan problem based learning. Dan ini PBL model ini yaitu berkelanjutan meskipun gurunya beda, tetapi proyeknya tetap sama, akan dilanjutkan secara terus-menerus sampai proyek itu selesai dengan targetnya. Lalu ada aktivitas pembelajaran guru, yaitu guru menjelaskan bagaimana proyek yang akan dibuat dan menjelaskan beberapa hal yang penting seperti alur dan hasil akhir proyek tersebut. Lalu siswa akan diminta untuk mengeksplorasi proyek tersebut secara mandiri, dan jika ditemukan problem maka guru akan bertugas sebagai fasilitator untuk menyelesaikan proyek. Jadi guru hanya menjelaskan di awal bagaimana alurnya, lalu setelah itu siswa akan melakukan praktikum secara mandiri dengan tetap ditemani di dalam kelas, tetap dipantau. Jadi jika ada yang bertanya, langsung terjadilah interaksi agar proyek tersebut berjalan secara lancar. Lalu selanjutnya yaitu aktivitas pembelajaran siswa. Siswa akan menyimak materi ataupun proyek yang disampaikan guru. Lalu akan mengerjakan proyek secara berkelompok. Mereka melakukan berkelompok yaitu setiap satu PC digunakan oleh 2 siswa, dan apabila menemukan kendala saat pengerjaan proyek maka akan bertanya kepada guru yang sedang mengajar tersebut. Lalu selanjutnya ada interaksi dalam pembelajaran. Siswa bertanya dan guru menjawab dengan menggunakan bahasa yang sopan. Tidak ada siswa bertanya kepada guru yang menggunakan bahasa yang dikatakan seperti bahasa kasar, seperti tidak ada. Meskipun mereka menggunakan bahasa Bali, tetapi menggunakan bahasa Bali yang sopan. Lalu media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan yaitu presentasi. Pada saat itu materinya kebetulan yaitu routing statis, yaitu dengan menggunakan Canva untuk menjelaskan proyek yang akan dibuat oleh peserta didik. Lalu selanjutnya adalah hasil pembelajaran, yaitu siswa mampu menghubungkan komputer klien dan server dengan menggunakan router statis. Proyek ini akan berlanjut pada jam pembelajaran yang akan datang. Untuk aplikasi yang digunakan ini adalah Pinetlab, di mana Pinetlab bisa guru akan bertugas sebagai server. Jadi guru tetap bisa memantau perkembangan proyek dari siswa-siswi tersebut. Lalu yang ke-8 yaitu menutup pembelajaran. Penutupan pembelajaran ditutup dengan doa, lalu 15 menit sebelum jam pulang berbunyi maka mereka akan pembersihan kelas ataupun lab. Jadi mereka datang, kelas itu bersih, lalu mereka pergi, kelas itu tetap bersih. Jadi bisa untuk menciptakan kenyamanan di dalam kelas tersebut. Lalu yang ke-9 tindak lanjut, yaitu guru akan menanyakan perkembangan proyek dan menanyakan apakah ada kendala selama pekerjaan. Apakah ada kendala, apakah ada suatu halangan yang menghambat jalannya pekerjaan proyek tersebut. Maka jika ada, guru dan siswa akan mencari solusinya bersama-sama. Lalu kelebihan dan kelemahan. Dari 2 kelas ini
saya menemukan yang paling menonjol yaitu adalah di perbedaan ini, yaitu kelas TJKT 1 ini prestasinya itu lebih unggul dibandingkan kelas TJKT 2. Namun di balik kelebihan itu ada suatu kelemahan, yaitu di mana kelas TJKT 1 itu lebih menjadi pendiam, lebih takut untuk mencoba suatu hal yang baru. Mereka bisa dikatakan lebih takut salah untuk mencoba. Lalu yang kelas TJKT 2 itu sebaliknya, mereka benar bisa dikatakan maaf untuk prestasinya memang lebih rendah, cuman siswanya itu cenderung lebih aktif untuk di kelas, itu lebih aktif dengan guru, itu lebih aktif, lebih sering berinteraksi, dan siswanya itu ternyata banyak yang cenderung aktifnya itu di organisasi seperti itu. Lalu refleksi guru akan menjelaskan materi ya secara perlahan agar mudah dipahami oleh siswa. Lalu di sini juga untuk refleksi ini guru akan menanyakan bagaimana untuk perkembangan proyeknya yang tadi, seperti itu. Jadi tidak apabila ganti hari gitu langsung ditinggalkan proyeknya, itu tidak. Mereka akan berlanjut sampai berakhir sampai tujuan dari proyek tersebut. Lalu di sini yaitu ada kegiatan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Ya, mereka di sana dilaksanakan baik siswa dan guru maupun tenaga kerja di sekolah ini sudah melakukan kegiatan 3S, yaitu memberi senyum kepada setiap warga sekolah, saling menyapa, dan memberi salam kepada yang lebih tua, seperti siswa bertemu dengan guru di sekolah. Tidak hanya siswa bertemu dengan guru saja, tetapi siswa bertemu dengan staf, siswa bertemu dengan petugas kebersihan, siswa dengan ibu kantin, siapapun mereka akan selalu sopan, mereka akan senyum, mereka akan mengucapkan salam, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu pengkoordinasian awal pembelajaran. Awal pembelajaran merupakan hal yang terpenting untuk melatih kedisiplinan siswa di kelas. Seperti halnya di sekolah ini, sudah mampu memenuhi kriteria ini, serta saat awal masuk ke kelas, siswa langsung menempati kursi mereka masing-masing. Setelah apel pagi terlaksana, dan pada saat guru datang ke kelas, mereka berdiri untuk memberikan salam. Seperti itu. Lalu upacara bendera. Upacara bendera sendiri dilakukan pada hari Senin di sekolah ini dan dilaksanakan dengan sangat tertib. Untuk petugasnya ini per kelas. Seperti hari ini kelas 11, kelas 10. Maka yang kelas 11 dan kelas 12 mereka akan melakukan apel sendiri di lapangan terpisah dari lapangan upacara ini. Sedangkan untuk tata berpakaian pada guru, siswa maupun staf pada saat upacara bendera diharuskan atau diwajibkan lengkap memakai topi, dan khususnya untuk petugas upacaranya lengkap memakai atribut petugas upacara. Lalu penggunaan seragam sekolah. Penggunaan seragam sekolah telah diatur dalam peraturan, di mana Senin mereka menggunakan penggunaan seragam sekolah, di mana Senin mereka menggunakan atasan putih dan bawahan yang berwarna putih biru. Jadi lalu setelah mereka upacara, jika mereka melakukan praktikum di bengkel, maka mereka akan ganti pakaian menjadi seragam bengkel. Tidak ada siswa yang melakukan pembelajaran di lab atau di bengkel menggunakan seragam biasa seperti itu. Mereka akan menggunakan seragam bengkel mereka sendiri-sendiri. Lalu pada hari Kamis mereka akan menggunakan pakaian adat, dan pada Jumat akan dilakukan krida, yaitu senam pagi seperti itu, dan semuanya menggunakan pakaian olahraga. Lalu anjuran menjaga kebersihan. Kebersihan sekolah sangatlah menjadi poin utama dari sekolah, karena di setiap halaman sekolah sangatlah dijaga kebersihannya. Ruang kelas yang bersih serta ruang praktik yang tertata dengan rapi. Di akhir pembelajaran juga akan dilakukan pembersihan ruangan, begitu pula untuk ruangan-ruangan penting lainnya juga dijaga kebersihannya. Lalu anjuran menjaga ketenangan, yaitu di mana lab telah terpasang CCTV yang dimana bisa dipantau dari ruang guru. Jadi guru bisa melihat seluruh aktivitas siswa. Seperti di TKJ, di lab TKJ itu, di kantornya itu terdapat CCTV. Jadi guru bisa memantau aktivitas
aktivitas semua aktivitas dari siswa yang berada di lab tersebut. Lalu ada anjuran memanfaatkan waktu, yaitu setiap si peserta didik melaksanakan apel untuk melatih kedisiplinan waktu mereka. Setiap hari mereka akan melakukan apel pagi. Apel pagi dilakukan pada jam setengah 8, dan pada saat apel itu juga mereka akan melakukan absensi. Seperti itu. Lalu yang ke-8 yaitu terciptanya suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar. Ketenangan dan kenyamanan siswa jika pada saat masih di jam awal akan sangat kondusif sekali. Tetapi jika sudah sampai jam siang, konsen peserta didik terpecah dengan rasa lapar dan capek. Bukan lapar capek, mungkin sebuah project mereka gitu akan menimbulkan rasa lelah di dalam diri mereka. Yang ke-9 yaitu suasana di sekolah menyenangkan. Di sekolah ini siswa dianjurkan untuk bersosialisasi dengan semua warga sekolah sehingga akan berpikir bahwa belajar di sekolah akan menyenangkan. Dan pada ini yang suasana di sekolah menyenangkan ini, mereka rata-rata yang di TKJ itu mereka membawa bekal makanan, akan dimakan pada saat jam istirahat pertama. Mereka akan saling berbagi makanan, mereka akan makan bersama, seperti itu. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian presentasi saya, terima kasih.